Bye. Senyum mulu. Awas jurik. Udah enak nih. Selamat datang di Live Awas Jurik, Bray. Ada cerita apa nih? Lu katanya ada yang Iya. ini, lu ada pengalaman aneh katanya. Di Toba, gue kemarin sempet Jo amat sih. Danau Toba. Danau Toba. Jadi Kenapa? gue tuh lagi motor di daerah Danau Toba. Itu tuh gue nginep di salah satu hotel, gue lupa namanya. Gue nginep di sana tuh selama 7 hari, 6 malam lah, gampangannya gitu, 6 malam. Wah, hampir seminggu lu di sana. Hampir seminggu gue di hotel itu, di kamar itu juga. Terus? Nah, malam pertama itu gue tidur sendiri. Malam kedua gue tidur sendiri. Malam ketiga datang nih, ibaratnya leader gue lah. Leader gue namanya Om Yuyut. Buset. Iya, Om Yuyut namanya. Om Yuyut atau Pak Yuyut, dia panggil Om Yuyut deh. Om Yuyut ini emang udah diplotin. Nanti Om Yuyut setelah datang ke daerah situ langsung sekamar sama Brian ya gitu. Oh ya oke, gitu. Nah, itu berarti ini malam di Toba ketiga, ya? di Toba, Danau Toba. Itu waktu sekitar jam 9:30 10 malam gitu. Acara udah selesai nih, gue tinggal backup udah kelar. Backup data, edit segala macam, upload. Udah dong. Gue di ke toilet lah. Oh, jadi ada event di sana. Iya, ada event dari itu, sebuah kementerian gitu lah. Oke, ada job tuh ya. Ada job di sono. Nah, gue ke toilet nih. Ke toilet, bawa HP dong biar nggak gabut kan. Biasa main HP, toilet, terus nah, itu ya, for your info. Toilet sama pintu masuk itu satu garis lurus. Maksudnya jarak kayak MCK gitu. Enggak, jadi gini, hotelnya tuh model hotel sekitar mungkin tahun 90-an ya. Jadi masih klasik-klasik gitu. Nah, itu tuh ini si apa namanya? Kamar mandi di sini. Ini pintu masuk. Di atasnya ini ada ventilasi. Oh, yang ini apa, ventilasinya yang rada-rada kebuka. Iya, kayak film Susana. Nah, terus kalau di logika, siapapun orang yang ngetok pintu, pasti orang di toilet denger dong. Iya dong. Iya kan? Kan sejajar. Nah, terus sekitar 9:30 10 malam, ceritanya tuh Om Yuyut udah sampai. Wait, ini bener fix nih, kamar mandinya kayak MCK ini. Iya, tapi udah dimodernin sih. Udah dimodernin. Udah kloset duduk, bathtub segala macem. Terus Om Yuyut dateng. Itu tuh di situ ada Om Yuyut sama temen gue namanya, kalau nggak salah si siapa itu ya namanya, Geo, sama siapa 2 orang lagi. Jadi ada 4 total ada 4 orang. Nah, itu tuh pertama gue masih di toilet posisinya nih. Om Yuyut ketok-ketok, mas, tok, mas gitu. Terus yang lain nyamperin, kenapa Om? Ini Mas Brian nggak denger, tidur kali ya? Dibantuin ketok-ketok, teriak-teriak dong. Mas, udah gitu gue udah selesai dari toilet. Gue buka pintu toilet. Nah, gue jadi buka pintu toilet, sebelah kiri gue tuh udah langsung pintu. Jaraknya mungkin dari gue keluar sampai pintu cuma sekitar 50 cm mungkin ya. Gue baru denger itu udah ngetok-ketok. Anjir, ada ngetok nih. Iya. Wah, gila lu. Oh, ketok-ketok. Oh, Om Yuyut udah datang. Gue mikir gitu kan. Gue buka. Om, ayo masuk Om. Lu nggak notice tuh ya? Dari mana Mas? Ditanyain. Saya dari toilet Om gitu. Hah? Terus yang lain si bocah bertiga nih, lah Mas, gue ketokin lu dari tadi. Lu di mana? Di toilet gue, sumpah. Wah, yakin lu? Iya. Terus udah malas kan. Udah masuk udah capek, udah tidur. Nah, paginya dia tidur nih akhirnya. Tidur udah nggak bahas itu paginya. Paginya itu ceritanya kita callingan itu ngumpul jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Nah, Om Yuyut itu posisinya masih ada kerjaan nih. Nah, Om Yuyut nih begadang apa gimana? Enggak, dia udah tidur bareng kita. Dia tidur, gue tidur, dia tidur. Terus dia tuh ternyata jam 6 pagi dia udah keluar nih, bawa laptop kerja. Gue masih tidur jam 6. Udah gitu. Gue melek sekitar mungkin jam 7, setengah 8 gitu lah. Gue melek, Om Yuyut mandi, ada suara orang mandi nih. Iya, ada suara orang mandi. Terus udah gue tungguin deh, main HP, merem-merem melek sampai mungkin sekitar jam 8 kurang 10 gitu. Wah, masih mandi. Yaudah deh, main HP lagi, main HP. Lama juga mandi. Sampai jam setengah 9 apa jam berapa gitu. Nah, terus udah gitu udah ada suara orang nge-flush toilet. Oh, udah mau selesai nih, gue mikirnya gitu. Gue siap-siap ambil anduk dong. Terus ada ketok-ketok di pintu luar kamar. Oh gitu. Terus tok. Mas, suara Om Yuyut ya?
Wah anjir. Gue buka, lah Iya. Om Yud dari mana? Saya di bawah dari tadi nih kerja. Dari jam berapa Om? Jam 6. Lah terus Kamar sama mandi. terus gue belum bilang gitu kan. Oh gue cuma doang. Gue masuk, gue tutup. Om saya mandi dulu ya gitu. Iya. Nih lu masih sober kali ya? Ngagak, gue gak ngapa-ngapain. Maksudnya. Gila gitu gue. Terus udah gitu gue mandi, gue keluar. Om saya kira itu tadi Om Yud mandi tau. Anjir. Lu notice itu lama soalnya. Lama ya itu. Iya. Dari gue melek, ada suara orang mandi, ada orang ngeflash. Gue mikirnya mandi orang, tau ngetok dari luar lagi. Anjir. Kacau kali. Anjir itu, aduh. Nah, tapi lu ini apa dapat kayak apa sih namanya trivia ya? Maksudnya lu dapat kabar nggak sih atau bisikan dari mana gitu kalau itu tempat pernah apa gitu dulunya? Enggak sih, cuman setahu gua itu hotel emang zaman Covid kosong. Oke. Kosong dia kosong mungkin sekitar berapa? 1 tahun mungkin. Setahun 2 tahun. Setahun paling tahunan lah. Ya. Setahunan itu mungkin tamunya cuma 2-3. Nah, kebetulan karena event ini lumayan gede. Jadi hotel itu full book kita semua. Gitu. Cuma secara historical mah tempat itu nggak ada urban legend sebenarnya. Gak ada sih, tapi emang Danau Toba emang urban legend sih menurut Danau gua. Tobanya. Danau Tobanya. Bener. Emang itu pinggir danau sih itu. Parah gue kalau mikir-mikir, hari pertama kedua kan tidur sendiri gue. Serius lu? Serius tidur sendiri, nggak ada apa-apa. Begitu ada teman sekamar, lah kok begini. Akhirnya udah deh, gue udah nggak berani ngapa-ngapain. Udah jadi kalau gue masuk kamar kalau gue mau tidur dah. Oh gitu. Iya. Nunggu ngantuk banget. Iya, Jadi gue di luar ngapain kayak makan durian. Kamarnya gede tuh gue. Mungkin sekitar ukuran 5x7 meter mungkin ya. Gede. Lumayan 2 gede. orang. Itu bisa buat 3 bed single. 3 bed single, ada TV. Manjang tuh kamar tuh kayak gitu. Manjang. Ini mah gede lah kalau buat lu Gede. kayak berdua apalagi sendiri. Tapi emang kalau nggak tahu ya mas gue hotel tuh mau dimanapun itu ya bro, nggak jauh-jauh dari ya maksudnya emang namanya ini ya astral ya. Iya begitu deh. Iya. Nggak mungkin nggak ada deh gitu. Nggak ada. Lu mau nggak percaya juga pasti ada. Iya. Justru biasanya nggak tahu ya teman-teman gue juga kadang kalau yang ada teman gue tuh yang skeptis gitu bro. Justru dia di saat lagi nggak ngeh malah ngeliatnya. Oh iya. Justru bukan lagi sendiri bro. Pas lagi Rame misalnya kayak pas lagi bakar-bakar dia tuh notice kalau ternyata di situ ada anak kecil tapi anak kecil kan normal beneran orang. Ini jadi pernah waktu itu ada suatu event gitu kan kita outdoor tuh di pulau. Nah habis lagi kayak makan standar lah pada umumnya gitu rundown itu ya udah ada makan malam segala macam bakar-bakar kan udah tuh saat intinya dia ngeh tuh pas lagi ngelihat foto atau video gitu. Anak siapa? Tapi anak ini interaksi. Anak ini interaktif gitu, maksudnya kayak emang dia tapi kayak main gitu. Terus kayak om atau papa gini. Tapi itu maksudnya benar-benar kayak anak kecil pada umumnya. Pakai baju biasa. Iya. Bukan baju putih. Baju juga bukan baju putih gitu enggak. Popok gitu bermotif. Enggak, kayak long dress gitu. Cuman bermotif. Cewek. Temen gue nih kalau dia masih inget banget sih. Dia bilang bentuknya enggak serem dia bilang. Benar-benar gak ada serem-seremnya, emang kayak anak kecil pada umumnya aja. Terbilang cantik loh ini anak gitu. Terus ininya gelagatnya gimana? Pucet ngomongnya, diem apa gimana? Enggak, dia lari-larian. Terus kayak dia kayak nyolokin baju gini kayak mau manggil apa entah om atau ayah atau papa gitu. Cuman gitu nggak ada nyaut. Dia baru ngeh di situ. Anjing kenceng gue banget. Dia baru ngeh di situ. Gue juga pernah lihat anak kecil gitu kan. Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 2013 gue touring sama klub motor gue ke Bali, dari Jogja ke Bali. Jauh. Jogja ke Bali touring tuh sekitar mungkin berapa ya? Mungkin kalau 7, 8, 10 lah gampang. Udah bilang 10 motor. 10 motor. 10 motor mungkin sekitar 13 orang karena ada yang boncengan ada yang enggak kan. Nah, itu ceritanya sekitar jam 1:30 atau 1:30 pagi kita udah sampai hutan Baluran. Baluran itu mepet Banyuwangi. Iya. Itu ada dua kejadian nih. Pertama gue mau cerita yang bocah dulu. Belum apa udah merinding. Nah, yang bocah ini ceritanya kita rombongan ber-10 motor itu jalan ya mungkin sekitar kecepatan 100-120 mungkin. Jalan gue jalan lurus, gue nengok ke kiri kok kayak ada anak kecil lari-larian di pohon ngeliat gini, terus lari lagi ngeliat gini. Posisi gue minum enggak, ngantuk enggak, orang kita habis istirahat lah gitu. Well prepared deh lo ya. Iya, well prepared. Nah, terus gue ngeliat ke kiri gini, di kiri posisinya gue begini saya naik motor.
udahlah lihat depan. Terus pas gue lihat depan gue mikir, gue ngeliat speedometer dong. Set, lah 125. Wah anjing. Mana betul. mungkin anak Iya. kecil lari 125 km per jam. Nggak mungkin. Anjir. Itu anak siapa? Anak celeng. Anak cita. Anak cita-cita. Bungkus. Nah itu yang pertama tuh. Yang kedua, Iya anjir ngebut banget larinya. iya. Yang kedua, gue tuh ngelihat dari jadi gue itu mungkin sekitar di urutan ke-4 atau ke-5 dari depan. Gue di tengah. Di depan gue tuh ngelihat itu sebelum kejadian anak kecil ngeliatnya gue masih di hutan Baluran juga. Itu gue ngeliat ada anak motor, anak touring, lu tau kan bentuknya anak touring, naik motor kalau nggak salah Honda Beat, pakai box gitu, Ya. pakai atribut jaket, pakai masker, Iya, balaklava gitulah. gitu. Nah dia di apa namanya di pinggir gitu berdua duduk berdua satu motor, ngapain duduk tengah hutan kan? Iya. Orang kagak takut dibegel apa gue mikir. Iya. Lebih Nah. ke situ sih. Jalan itu masih kecepatan yang sama lah, sekitar 125 130 gitu. Terus gue jalan gini, gue nengok ke spion kiri, lah hilang. Wah anjir. Serius lu bro? Iya, jadi Anjir. gue tuh tadinya nengok ke spion kiri, gue tuh mau ngira, oh siapa tahu rombongan belakang gue mau bantuin nih. Kalau berhenti kan kita berhenti semua dong, Iya. ya kan? Gue ngeliat spion kiri lah, nggak ada yang berhenti, itu orang juga udah hilang. Padahal mungkin gue cuma ninggalin sekitar 2 detik setelah dia di sebelah gue. Iya. Lewat 2 detik kemudian gue ngeliat spion, lah hilang. Kemana? Ya mungkin. Anjir. Emang ada satpol PP di situ kan nggak ada? Apa disangkutin di sub kali ya? Iya. Digaruk Digaruk di sub. Anjir. Gila. Itu notice semua, Bro. Gue sih belum pernah cerita ini ke teman-teman touring gue waktu itu ya. Oh gitu. Baru ini aja. Gue sama temen Kenapa tongkrongan. Kenapa nggak dicari? Takut pada nggak ikut touring lagi. Oh, iya. Tapi ya kayak naik gunung, Bro. Kalau lo ngeliat sesuatu itu atau ada something tuh Jangan diceritain. ceritain dulu. Ceritain ntar udah turun. Iya, Nih, iya bener kecuali kalau emang apa ada accident ya lo cerita. Benar. Cuma kalau hal-hal yang apa ya, yang spooky gitu tuh jangan. Ntar aja deh. Iya, katanya nggak boleh lihat ke belakang ya. Mm-mm. Cuman gue nggak tahu ya, kayak kadang sekali 2 kali gue pernah latah gitu, kayak nggak kuat juga gue kepo mau lihat ke belakang. Terus? Ya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Lu ngeliat apaan? Jadi kan karena gue keinget kayak kalau di gunung nggak boleh lihat ke belakang. Ya, namanya rebel kali ya. Jadi kayak maksudnya bukan karena gue rebel ya, cuman kayak gue ada nggak betahnya kalau kayak cuman jalan doang, terus gue badan tuh kayak ada gabut ya. Iya. Depan mulu Itu, gitu. Bray. Maksud gue kayak gimana kayak lu tidur kalau ke kanan mulu kan ada pegelnya tuh, Iya, ke kiri dikit deh gitu. Nah gue kayak kok pegel gitu, mau lihat ke belakang aja. Kayak risih gue, kayak ada apaan sih gitu. Nggak ada apa-apa sih. Ya, cuman emang ada lah di salah satu episode gue tuh kisah gue Di awas jurik juga. itu di gunung Gunung mana? dari Lau, Lawu. Gunung Lau. Kejadiannya bukan di gunung justru, Di mana? pasca turun gunung. Pasca turun gunung. Setelah turunnya justru gue kena. Udah di Cemoro Sewu berarti. Bukan, Cemorokan. udah di rumah Bude temen gue. Lah, Di rumah ngikut Bray. Gue nggak tahu ngikut nggak tahu apa. Itu long story sih, intinya kayak itu penampak hal aneh yang terlihat di mata gue. Paling aneh, paling serem tuh itu apaan tuh? poci Di nempel di mana? pintu Rumah bude lu. iya Bude. Bude temen gue. Jadi kan kalau di sana tuh pintunya tuh nggak sampai tutup banget, Bray. Oh iya. Rada-rada kebuka. Nah itu lama-lama kebuka tuh, Bray. Entah kayaknya dia posisinya emang udah agak kebuka gini. Udah agak kebuka. Intinya gue bisa ngeliat pintu itu ya emang utuh tuh. Nggak kalau begini kan agak tipis pintunya kan. Ini enggak nih. Perspektifnya utuh tuh. Tuh pintu kelihatan tuh. Tapi kebuka posisinya. Lama-lama kayak ada shape. Shape doang. Iya, shape itu shape. Kalau foto di opacity-nya Iya, dikendorin terus nih. Tapi shape-nya jelas banget, Bray. Oh. Lah kok kata gue, nih gue notice nih. Ini ada ikatan. Ini ikatan. Ini di sini ikatan. Kalau gue inget-inget ya ini kan kalau kita dipocongin. Iya. Itu dia terus ngeliat ke lu. Itu posisinya gue selalu kenceng gue. Dia entah mendekat atau dia membesar, Bray, intinya. Jadi yang tadinya dia cuman katakan ini pintu tuh frame-nya. Doi ada di dalam itu. Jadi bukan di dalam, maksudnya dia nggak lebih gede dari pintu. Lama-lama keluar garis, Bray. Jadi gue nggak tahu dia membesar atau dia mendekat. Itu posisi lu tidur apa gimana? Gue nggak bisa tidur. Oh, tapi yang lain udah bertidur. Gue berdua doang. Oh, sekamar tidur. Gue sama teman gue namanya Ateng.
Dan posisi kamarnya tuh panjang banget, Bray. Jadi kalau masuk kamar ngelebar tuh. Oh iya, rumah-rumah di desa gitu ya. Gitu kan. Posisi kasurnya ngadepnya ke sono semua, Ke pintu, ke tembok. ke tembok. Heeh. Pintunya di kiri lu. Jadi kanan gue Oh, pintunya. kanan lu. Iya. Pintu kanan gue tuh. Teman gue di ujung kanan. Ngadepnya kan ke tembok. Jadi begini nih kamar ini, kasurnya nih. Enggak baris gini, enggak begini nih. Oh. Nah itu gue nggak bisa manggil tuh. Lu Gua nggak berusaha bisa teriak gua. Lu pasti berusaha mau teriak kan? Iya, nggak bisa. Entah Cuman kalau secara psikologi sih katanya emang gue lupa apa ya namanya. Kita kalau saking paniknya kita bahkan nggak bisa gerak, Bray. oh gitu. Itu ada kayak reaksi psikologi tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu loh. Make sense. Saya Make kayak sense. wah saking paniknya kayak orang mungkin dikejar anjing, ada yang Hmm. lu nggak ada kemampuan lari bisa lari malah gitu kan. Oh. Nah jadi tiba-tiba entah dia membesar atau mendekat gitu tuh. Udah tuh baru gue teriak tuh, gue bisa teriak. Teng, bangun Teng. Tapi lu posisi masih tiduran. Kenceng banget itu. Tiduran lu. Gue udah mojokin badan, Bray. Oh. Itu pocinya di mana pocinya? Kunci di pintu itu. Semakin membesar. Nah semakin membesar. Jadi gue nggak tahu dia membesar atau mendekat. Oh. Kan perspektifnya sama. Oh. Kalau dia membesar, Iya benar. ya kan? Atau mendekat kan sebenarnya Ah. sama aja perspektifnya gitu. Iya benar. Gitu lama-lama maju juga kan gitu. Nah itu bentuk terjelas yang bisa gue lihat saat itu. Itu benar-benar kayak foto opacity-nya diturunin. Mukanya tuh abu-abu, Bray. Berarti lu bisa itu si pintu tembus pandang dong. Iya. Baik, sorry. Bener. Badan pocong tembus pandang Iya. bisa ngeliat ke pintu. Bener. Dan Karena pintu hijau kan. Itu kelihatan. Jadi kayak bener-bener cuman shape-nya doang dong. Oh. Wih, shape-nya itu jelas banget, Bray. Lu bayangin itu gelap loh. Gue tuh cuman itu ngeliat itu tuh ketolong dari lampu depan lah ibaratnya yang Yang masuk bocoran dari ventilasi. Oh. Karena sebelah gue ini kebun rawa. Bukan kebun rawa. Kalau gue buka banyak nyamuk. Pemandangan juga spooky. Iya. Lo tahu kan yang bekas kali kering lembab gitu, yang ada becek-beceknya lumpur gitu tuh. Ya, kayak gitu nggak enak dilihatin tuh, nggak enak. Nah kanannya dapur. Jadi itu mau masuk ke kamar tuh dia tuh kayak ada dapur lagi kecil banget kayak entah buat naruh makanan doang. Baru kamar, Bray. Oh. Kayak gitu kamarnya. Terus itu setelah lu teriak, lu gimana? Si Ateng gimana? Ateng bangun tuh. Ateng bangun. Nah gue langsung jadi Ateng bangun. Ateng bangun. Nyalain lampu. Udah tuh habis nyalain lampu kayak gitu, gue cerita tuh pas udah nyampe Bekasi pokoknya. Enggak, si Si Ateng Ateng kaget. Kenapa sih ya? Agak itu Teng, tikus Teng, ribet nih. Oh. Nyalain aja lampunya, gue bilang gitu. Karena emang gue ngeliat tikus masuk. Oh. Kayak lu tau nying nggak nying? Tahu. Iya kan, tikus yang Curut. kecil. Nah, ini cuman kalau curut kan lancip. Kalau nying gue pengen caplang. Oh iya. Kayak Mickey Mouse. Kayak itu, si tikus mini. Iya, dan itu lompatnya tinggi. Itu lompat ke kasur, berarti masalahnya. Iya. Lompat. Nah, gue ngeliat ada kodok sama tikus. Oh. Nah, jadi udah tuh, set. Emang sebelumnya gue denger tuh ada suara, kan gue bisa ngeluarin barang-barang ini kan dari tas kan. Kan ada yang kesekan tuh. Gue taruh tuh, set. Terus gue buka tuh sendal swallow gue tuh, gue taruh tuh. Itu swallow suaranya bukan jatuh, bro, dibanting. Sama siapa? Gue nggak tahu. Sebelum itu terjadi ya. Pertama emang suara berisik tuh, sek. Logikanya tikus dong. Logikanya tikus, kan gue ngeliat juga soalnya. Terus bunyi. Nah itu deg-deg gue nggak tahu apa. Baru nih bunyi kayak suara. Lo tau swallow kalau ditampar kan? Tahu, cetak gitu. Nah, cetak. Ke lantai itu. Itu kenceng. Itu gue udah makin mojok tuh, anjir. Itu Fix lu gue masih tidur. Itu sebelum ada pocong berarti? Sebelum ada pocong. Oh. Karena gue suges. Nih gue tetap lo masih anggapnya gue suges kayaknya nih. Entah kenapa gue tuh ketakutan banget ngeliat pintu karena belum ketutup. Kenapa lu nggak berusaha nutup? Nggak bisa bangun gue. Oh. Gue nggak bisa bangun karena gue belum melewati titik ketakutan gue yang paling parah. Oh gitu. Lu Lu masih kan, bisa handle berarti? Enggak, lu tau kan orang kan kalau udah saking takutnya gemes. Oh iya. Gue belum nyampe situ. Oh. Gue masih ketakutan. Anjir, mungkin kalau levelnya naik lagi dikit gue udah kesel. Alah, tai lah gitu loh. Udah bodo amat gitu. Kan udah begitu kan orang kalau kesel kan. bener. Gitu, ada fasenya kan. Nah, gue masih di fase kentang yang cuman takut doang. Anjir, gue nggak bisa bangun lagi. Gue bilang, itu berarti sekitar jam berapa kejadian? Itu handphone gue pokoknya nggak bisa dimainin nih. Nah, sebelumnya kan gue main poker jinga tuh, tapi kan sinyalnya masih colongan, nggak ada wifi tuh di sana. Saat itu kalau nggak salah jam 9:30 apa jam 10 malam gitu gue lupa. Itu belum larut banget, Bray. Cuman emang nggak tahu kenapa ya di situ tuh 8:30 jam 8 tuh udah di Sragen kan itu. Oh Sragen. Gue baru datangnya cuma nemu Uber 1 mobil. Oh iya. Iya.
belum menjamur gitu, Bray, maksud gua kayak gokar gitu belum Iya. ada. Uber udah lama banget dong berarti. Uber car tuh, Uber Tahu. tuh cuma sebiji. Bener-bener cuma satu, bukan karena jam segitu dia baru dia doang yang bangun, enggak. Emang Seragen dia doang supirnya. Gue bilang gokil juga lu gua. Ternyata dia juga punya ini kan, di sana kan steak murah kan. Dia punya warung steak gitu. Oh. Nah, maksud gua kalau gua ngeliat dari daerahnya ya Seragen bener-bener sunyi, teduh. Emang tempat healing, Bray. Dan rumah budenya Ateng nih, temen gue nih, ya rumah Jawa pada Rumah umumnya. lama gitu ya. Yang bentuknya emang semi joglo. Yang lu masuk ruang tamu nih gede kan ruang tamunya. Nah, itu wayang kulit. Gong segala macam. Gitu. Jadi kakinya dalang. Kakinya suka ngedalang atau dalang gitu, gue lupa. Pak D-nya. Udah tuh set masuk di ruang tamu, gue ke kiri tuh. Ruang kiri tuh kayak entah kayak ada ruang jemuran kebuka juga, sama kamar mandi di ujung. Terus sama dapur yang tanah liat, tau gak lu? Oh iya, Yang dapur masih ditiup. dapur jadul. Dapur jadul. Yang gentengnya tuh ya matahari colongan tuh. Ray of light. Yoi, Ray of light. bener. Flare ini ya, colongan. Fotografer demen banget tuh gitu. Itu emang masih nungku. Oh. Masaknya masih nungku, masih ditiup gitu. Iya. Mana gue bilang anjir gue. Thank you banget, Bray. Sip, thank you man. Gokil. Ntar cerita lagi ya. Iya, gue masih banyak cerita sebenarnya. Mantap. Kepanjangan tapi Yoi, kita makan dulu kali ya. Yoi, makan.